Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Kemajuan dalam simulasi dinamika molekuler dan metode pengambilan sampel yang digunakan untuk studi sistem protein. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Siti Hajar, Fitri Narcahyani Alam, Wilda Sarihero, Nur Safitri Sapila, Nur Aini, Vita Mary Damayanti, Intan Aprilia, Kanita Trianikuara, Risti Mawarni, dan Edi Arjula. Abstrak, simulasi dinamika molekul atau yang disingkat MD adalah alat teoretis yang ketat yang bila digunakan secara efisien dapat memberikan jawaban yang andal untuk pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan struktur, fungsi protein. Data yang dikumpulkan dari dinamika protein dapat diterjemahkan ke dalam statistik berguna yang dapat dimanfaatkan untuk menyaring termodinamika dan kinetika yang penting untuk penjelasan mekanisme yang bertanggung jawab untuk modulasi proses biologis seperti pengikatan protein, ligan, dan asosiasi protein-protein. Selanjutnya, modernisasi alat simulasi yang bekerja berkelanjutan memungkinkan prediksi dan karakterisasi yang akurat dari mekanisme yang disebutkan di atas. Dan kualitas ini sangat bermanfaat untuk ekspedisi pengembangan obat ketika diterapkan secara efektif pada desain obat berbasis strukti atau SBDD. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan protein? Protein adalah konstituen vital organisme hidup yang bertanggung jawab atas berjuta proses seluler yang menopang kehidupan seperti pengenalan molekuler, transduksi sinyal, lokalisasi protein, dan katalis enzim. Nah, peristiwa biologis ini dinavigasi oleh gerakan protein serta interaksi fisik yang terjalin antara protein dan molekul mitra seperti ligan, peptida, protein, dan asam nukleat. Kemajuan yang dibuat dalam biologi struktural dan metode karakterisasi biofisik telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah struktur 3 dimensi yang tersedia untuk protein, protein ligan, dan protein kompleks. Protein ini mendorong studi tentang dinamika protein pada tingkat atom yang dibuat mudah dengan munculnya simulasi dinamika molekul. Selanjutnya, simulasi MD dilakukan pada berbagai sistem protein, protein tunggal, protein ligan, dan kompleks protein. Protein ini memberikan wawasan berharga tentang stabilitas protein, pengikatan protein ligan, dan asosiasi protein-protein di antara yang lain. Aplikasi ini ketika diasimilasi ke dalam saluran penemuan obat akan memperdayakan peneliti untuk mengidentifikasi interaksi penting yang diperlukan untuk pengikatan molekul kecil yang menguntungkan peptida, protein ke kantong pengikat, dan atau antar muka protein-protein. Pada slide ini, penggunaan simulasi molekuler dinamik yang berkembang sebagai alat utama dalam studi komputasi, penggunaan simulasi molekuler dinamik yang berkembang sebagai alat utama dalam studi komputasi protein, serta protein mesin pelengkap dalam studi eksperimental, telah mendorong tindakan sebagai pelengkap permesinan dalam studi eksperimental. Tindakan untuk meningkatkan berbagai peningkatan aspek simulasi molekuler dinamik, menjamin daya prediksi yang lebih baik dan lebih andal dalam aspek simulasi molekuler dinamik, menjamin daya prediksi yang lebih baik dan lebih andal dalam analisis siliko. Analisis siliko ini berupa struktur, dinamika, dan fungsi protein. Berikutnya yaitu metode komputasi studi konformasi sistem protein-protein dan sistem protein ligan, di mana seseorang dapat meningkatkan pengambilan sampel dengan menjalankan simulasi pada fungsi energi potensial yang telah dimodifikasi. Yang ditingkatkan dan dihaluskan yaitu Accelerated Molecular Dynamics atau AMD yang dikemukakan oleh MC Cameron, secara langsung memodifikasi fungsi energi potensial untuk mempercepat transisi molekul dari minimum lokal. Protein simulasi dan polipeptida sering disertai dengan penghalang energi potensial tinggi di antara keadaan sistem yang berbeda. Ketika AMD diterapkan ke sistem, energi yang biasanya kuat ditambahkan ke fungsi energi potensial sesuai dengan kumpulan variabel energi
mengurangi penghalang energi potensial. Selanjutnya, meskipun metode pengambilan sampel yang ditingkatkan menganjurkan efisiensi pengambilan sampel yang lebih baik daripada simulasi MD konvensional dalam banyak kasus, memilih teknik pengambilan sampel yang ditingkatkan terbaik untuk sistem yang Anda minati juga penting untuk memastikan bahwa profil energi bebas yang andal dapat diperoleh. Dalam studi yang baru-baru ini diterbitkan oleh Wibermuhl dan Schaffer, perbandingan sistem kinerja 4 teknik pengambilan sampel yang ditingkatkan. Melalui studi ini, mereka menyimpulkan bahwa BEUS memberikan profil PMV yang paling andal dari disosiasi protein peptida yang diberikan oleh pemisahan yang jelas dari keadaan kompleks, protein peptida yang terikat penuh dan sebagian terdisosiasi dalam profil energi, seperti serta pengambilan sampel konformasi yang konsisten di sepanjang koordinat reaksi atau RC. Kemudian ada metode komputasi untuk prediksi protein-protein atau peptin dan ikatan protein ligan. Prediksi afinitas pengikatan protein ligan telah menjadi tujuan utama dalam bidang penemuan obat karena besaran afinitas dan selektivitas ligan atau obat yang dirancang sangat penting dalam SBDD. Metode perturbasi energi bebas atau FEP dan integrasi termodinamika (TI) telah cocok untuk aspek ini karena keduanya memberikan prediksi afinitas pengikatan protein ligan yang relatif andal. Keduanya membutuhkan simulasi MD pada nilai lambda yang berbeda, mulai dari 0 hingga 1, yang mewakili status gangguannya. 0 sebagai status asli dan 1 sebagai status yang sepenuhnya terganggu. Kemudian menerapkan baik persamaan Zhuang-Zhing untuk FEP atau formalisme integrasi termodinamika akan mengungkap energi bebas perturbasi terkait. Kemudian ada metode terbaru untuk prediksi binding hotspot untuk asosiasi protein ligan dan protein-protein. Simulasi MD co-solvent atau mixed solvent adalah salah satu alat komputasi yang paling banyak digunakan di SBDD untuk akurasinya dalam mengidentifikasi situs pengikatan ligan. Metode ini secara teoritis setara dengan metode MSCS karena menggunakan probel organik kecil untuk menyapu permukaan protein untuk menemukan hotspot yang mengikat, yang meliputi kantong ortosterik atau situs aktif, alosterik, dan samar. Situs pengikatan alosterik menentukan kantong pengikat yang terletak jauh dari situs aktif dan dapat memodulasi aktivitas protein melalui alosterik. Proses alosterik melibatkan propagasi sinyal dari kantong alosterik dimulai melalui pengikatan ligan atau mutasi residu ke situs aktif. Komunikasi alosterik ini berlangsung melalui jaringan interaksi residu-residu dan atau fluktuasi struktural. Selanjutnya, seperti namanya, simulasi konsolvet molekul dinamik menggunakan campuran pelarut yang biasanya terdiri dari molekul atau fragmen organik yang memiliki fitur farmakofor kunci yang penting untuk pengikatan ligan seperti pusat hidrofobik, cincin aromatik, donor ikatan hidrogen, dan akseptor ikatan hidrogen. Ada berbagai protokol yang berhasil memanfaatkan simulasi konsolvet molekul dinamik untuk mengikat prediksi hotspot, yaitu ada Swiss, Mixed Molecule Dynamic, Molecule Dynamic Mix, SILCS, MCSN, dan lain sebagainya. Simulasi molekul dinamik dan metode pengambilan sampel yang ditingkatkan sangat produktif untuk studi yang berkaitan dengan pelipatan protein, perubahan konformasi, pengikatan protein ligan, PPI, dan reaksi enzimatik. Mutagenesis pemindaian alanin adalah teknik eksperimental lain yang telah terkomputerisasi untuk mempercepat prediksi hotspot yang kebanyakan
pada antarmuka protein-protein. Metode ini melibatkan mutagenesis spesifik residu menjadi alanin untuk menilai kontribusi asam amino terhadap stabilitas dan fungsi protein. Batasan dan perbaikan dalam pendekatan komputasi saat ini. Pendekatan komputasi saat ini yang menggunakan simulasi MD semua atom, terlepas dari aspek yang bermanfaat dan masih terbatas karena biaya komputasi yang tinggi. Kekhawatiran lain untuk simulasi MD ini adalah yaitu validasi dari hasilnya. Tujuan akhir MD adalah untuk menghasilkan pengamatan termodinamika dan kinetik yang sama yang akan ditemukan dalam eksperimen, tetapi dengan detail aerosmotik yang lebih banyak. Untuk menarik hasil ini, seseorang akan membutuhkan jumlah pengambilan sampel yang cukup dari medan gaya yang benar. Sementara medan gaya yang benar itu sedang dikembangkan. Penggunaan MD mungkin ingin fokus pada apakah jawaban yang benar. Hasil yang terkonvergesi telah diambil dari stimulasi yang baik. Kemudian kita masuk ke perbaikan terbaru dalam simulasi dinamika molekul dan metode pengambilan sampel yang disempurnakan. Kapasitas prediktif simulasi dinamika molekul terletak pada keandalan fungsi energi potensial klasik, yaitu medan gaya untuk menggambarkan interaksi antar dan intramolekul antara partikel dalam sistem yang diminati. Medan gaya mencakup istilah energi yang diturunkan secara empiris yang mendekati potensi torsi dan interaksi intratomik, yaitu interaksi terikat dan tidak terikat dalam fase padat. Pembentukan medan gaya yang secara realistis mewakili VIS suatu sistem adalah salah satu perhatian utama dalam simulasi dinamika molekul, yang coba diperbaiki oleh pengembang melalui beberapa perubahan seperti dimasukkannya efek polarisasi protein dan pelarut, penyempurnaan parameter torsi, dan perbaikan model air. Lanjut, sifat jarak jauh dari interaksi elektrostatik menimbulkan biaya komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari perhitungan yang mahal, medan gaya tradisional mengadopsi perlakuan medan rata-rata asam amino dengan menetapkan muatan parsial tetap di setiap pusat atom. Namun, penggunaan muatan titik tetap mengabaikan sifat intrinsik atom bermuatan untuk mengasumsikan keadaan energi yang lebih rendah melalui distorsi awan kerapatan elektronnya dan redistribusi muatan ketika didekati oleh atom bermuatan berlawanan atau dengan adanya medan elektrik eksternal. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu pandangan perspektif. Wawasan unik tentang dinamika yang diberikan oleh simulasi MD semua akosmetik yang sangat penting untuk penemuan obat dan penjelasan mekanisme untuk banyak proses biologis. MD adalah keluaran intermediate dari banyak ahli teori dan eksperimen yang terdiri dari bidang fisika, kimia, biologi, ilmu komputer, dan banyak lagi. Sebagai ilustrasi baru-baru ini, bidang kecerdasan buatan yang sedang berkembang kini telah mulai membantu meningkatkan efisiensi dan akumulasi simulasi. Simulasi MD, pembelajaran mesin, dan teknik pembelajaran mendalam membantu pengembangan medan gaya yang lebih akurat. Untuk lanjutannya sendiri, kerja kolaboratif di antara dua bidang telah membuat simulasi MD menjadi lebih akurat, dan MD mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan bidang-bidang yang bervariasi. Seseorang dapat menjalankan simulasi yang telah bervariasi. Seseorang dapat menjalankan simulasi yang lebih lama dengan jumlah waktu yang nyata, yang sama dengan kemajuan teknologi, mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan pengembangan medan gaya dan metode pengambilan sampel, dan mengatasi berbagai masalah biologis dengan struktur kristal yang baru saja diluncurkan. Namun, pengaturan simulasi MD yang hati-hati diperlukan untuk penyelesaian masalah biologis yang secara efektif dan akurat, dan pemahaman penyeluruhan atas komponen-komponen simulasi MD akan bermanfaat dalam jangka panjang. Baik,
Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.